wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga seluruh amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan di tahun ini, baik amalan yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kultum subuh pagi hari ini topik yang akan kami angkat ke permukaan adalah menggapai keberkahan di bulan Ramadan, ngalap berkah di bulan Ramadan. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya setiap kita pasti menginginkan yang namanya berkah. Bahkan saya yakin di antara bapak ibu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu yang diminta adalah keberkahan, baik itu berkah hidupnya, berkah rizkinya, berkah anak keturunannya, berkah rumah tangganya, berkah umurnya, macam-macam, semuanya minta berkah. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka untuk mencari keberkahan rela dengan melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, dan Nabi tidak pernah mengajarkan, memberikan petunjuk kepadanya. Oleh karena itu, betapa pentingnya berkah ini, sampai-sampai ketika kita bertemu dengan saudara kita, itu pun saling mendoakan keberkahan. Coba Bapak Ibu perhatikan, ketika kita berjumpa dengan saudara kita, yang kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kalian keselamatan,
rahmat dan barokah. Lalu saudara kita pun juga mendoakan kita dengan jawaban salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga untukmu, semoga Allah memberikan kalian keselamatan, rahmat dan keberkahan. Berarti yang namanya barokah berkah tidak pernah terlepas dari kehidupan seorang muslim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mungkin di antara kita bertanya dalam hati, apa sih berkah itu? Apa sih barokah itu? Kata para alim ulama, yang namanya barokah itu, kami bacakan langsung terjemahannya menghemat waktu. Intinya adalah berkah itu, kata para alim ulama, pemberian Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba yang tidak pernah putus, terus diberi nikmat oleh Allah, yaitu berkah. Ada juga sebagian ulama yang lain mengatakan yang namanya berkah itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang tidak pernah putus. Baik kebaikan itu datangnya dari langit seperti turunnya hujan, sebagaimana di pagi hari tadi kita mendapatkan nikmat berkah dari Allah dengan turunnya hujan, atau juga yang datang dari bumi berkah itu seperti kesuburan, kesenangan, keamanan, kesehatan dan seterusnya, yaitu namanya berkah. Pemberian Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang tidak pernah putus, entah datangnya dari langit ataupun datangnya dari bumi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, syaratnya itu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah. Lihat berikutnya, kalimat berikutnya, berkah yang datangnya dari langit dan dari bumi. Berarti kalau begitu benar kata para alim ulama, berkah itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang tidak pernah putus, entah datang dari langit ataupun datang dari bumi. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita juga bertanya, lalu bagaimana ngalah berkah di bulan Ramadan? Banyak Bapak Ibu. Ada 10 amalan, ada 10 hal yang bisa mendatangkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan keberkahan kepada seorang hamba, tanda kutip, khususnya di bulan Ramadan. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita jujur, yang namanya ngalah berkah, ngalah itu mencari, ngalah berkah, mencari berkah, itu totalnya tidak kurang dari 28 tempat Allah dan Rasulnya menunjukkan kita. Karena konteksnya Ramadan, maka hanya 10 perbuatan di bulan Ramadan berkah Allah turunkan kepada kita, terutama keluarga kita, rumah tangga kita. Apakah dia? Satu, yang pertama, ngalah berkah di bulan Ramadan adalah dengan membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Qur'an Karim. Sergap baca Al-Quran dan mencoba untuk memahami serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mana dalilnya? Dalil, mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, suratnya adalah surat yang ke-38, yaitu surat Shad. Ayatnya ayat yang ke-29, surat 38 ayat 29. Kita dengarkan murotalnya. Maka ini tentunya bukan khutbah Jumat, maka kita akan mendengarkan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, surat Shad ayat 29. Allah berfirman, Kitabun
terjemahannya Sad ayat 29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Jelas Al-Quran itu kitab barokah, kata Allah. Kita ulang lagi dari awal. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Berarti kalau kepingin hidup kita berkah, jangan lepas dari yang namanya Al-Quran. Maka ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada alasan orang tidak membaca Al-Quranul Karim. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena Al-Quran sekarang bisa dibawa kemana-mana. Kalau dulu orang mungkin bisa beralasan, saya nggak baca Quran hari ini karena Quran saya ketinggalan di rumah. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran sudah masuk di HP Anda. Al-Quran sudah ada di Android Anda. Aplikasi Quran sudah ada di iPhone Anda. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak baca Al-Quran. Saya sekedar sharing saja, hanya berbagi ilmu saja, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya tidak punya tujuan apapun. Demi Allah, saya tidak punya tendensi tujuan apapun. Hanya ingin berbagi. Saya tinggal di daerah Sepanjang, Klaten. Apabila saya memberikan kajian di daerah Surabaya Timur, daerah perumahan Baskara atau perumahan ITS, maka terkena lampu merah, mulai dari lampu merah Gelurang sampai kemudian kena kemacetan Ispatindo, sampai kemudian turun tol Tambak Sumur, kena sekian banyak lampu merah, 12 kali lampu merah. Setiap kali lampu merah maka 12 ayat terbaca. Setiap kali lampu merah berarti sampai di tempat 12 lampu merah kali 12 ayat 144, satu juz kurang lebih. Daripada Anda bawa mobil kena macet di jalan, kena lampu merah traffic light, Anda lihat helmnya orang, Anda lihat jaketnya orang, terus pakai komen lagi, sepeda beketek atau mobil. Daripada Anda gibah, daripada Anda membicarakan aib orang, mending Anda baca Quran sajus. Kena macet buka HP, gak ada alasan gak baca Quran. Lagi ngantarkan istri misalnya berobat, nunggu buka Quran. Lagi nunggu anak pulang sekolah, buka Quran. Daripada ngomongin orang, Anda gak bisa baca murotal di audio tape kita di mobil. Dengarkan murotal Al-Quran. Sebab Allah berjanji, surat nomor 7 Al-A'raf ayat 204. Apa kata Allah? Orang yang mendengarkan Al-Quran mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dengarkan dok, gak baca. Oleh karena itu tidak ada alasan. Kalau hidup ingin berkah, Al-Quran jadikan selalu dalam kehidupan kita. Hiasi hidup kita dengan Al-Quran full 24 jam. Baik, itu nomor 1 ya, kalau ingin ngalah berkah. Apalagi Ramadan tadarusan, apalagi nanti ditambah lagi dan seterusnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ngalah berkah di bulan Ramadan adalah dengan mengoptimalkan ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, mana dalilnya? Dalilnya disebutkan oleh Allah. Kalau 10 hari terakhir Lailatul Qadar itu malam diberkahi. Allah sendiri yang mengatakan. Di mana dalilnya? Allah sebutkan surat nomor 44 Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ayatnya ayat 3. Kita dengarkan murotalnya. Allah berfirman, Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Jelas sekali ada lafaz mubarakah. Allah berfirman, artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Kapan malam yang diberkahi itu? Ternyata dijawab di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka optimalkan ibadah 10 hari terakhir.
agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Qiyamul lail, ya. Lalu kemudian memperbanyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus melakukan i'tikaf dan seterusnya. Banyak sekali. Baik, yang ketiga sekarang, ngalap berkah di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah, nah ini yang kadang-kadang tidak disadari nomor 3 ini oleh ibu-ibu, kaum akhwat. Apa itu yang nomor 3? Ngalap berkah, mencari berkah dengan tetap menghadiri sholat Idul Fitri, ya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, terutama Idul Fitri. Saya ulang, ngalap berkah dengan menghadiri sholat Id di tanah lapang sekalipun dalam kondisi haid. Dia tidak sholat, tetapi dia ikut datang, mendengarkan khutbah dan ikut mengaminkan doa khatib. Kata Nabi, orang itu akan diberkahi meskipun tidak sholat. Jadi tolong bagi para akhwat ibu-ibu yang mohon maaf berhalangan saat Idul Fitri, tetap datang, tetap hadir, sekalipun tidak sholat. Namun tentunya yaitu berada di tempat yang tersendiri supaya tidak memotong stok. Maka dengan begitu Allah memberikan berkah. Mana dalilnya? Dalil riwayatnya adalah riwayat Bukhari. Disebutkan di dalam riwayat Bukhari nomornya 971. Kita dengarkan riwayat Bukhari nomornya 971. Nah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya langsung artikan saja, pada hari Idul Fitri, ya, kami diperintahkan untuk keluar sampai kami mengajak para gadis dan juga para wanita yang sedang haid. Mereka ditempatkan di belakang barisan shaf kaum muslimin serta mengucapkan takbir, ikut takbiran, mengucapkan takbir, mengikuti takbir mereka dan berdoa mengikuti doa mereka dengan mengharap keberkahan dan kesucian di hari raya tersebut. Jadi kalau ingin berkah, maka tetap ikut hadir supaya Allah memberikan berkah sekalipun tidak sholat. Baik, itu yang nomor 3. Nomor 4, yang keempat, ngalap berkah di bulan Ramadan. Nah, kalau tadi yang nomor 1 baca Al-Quran, ini yang nomor 4 ada surat khusus yang kalau kita baca maka Allah akan memberikan berkah kepada kita. Surat khusus, apakah dia? Ngalap berkah dengan membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah sekalipun tidak tuntas sekali duduk, dicicil, hari ini 50 ayat, besok 50 ayat, besoknya sesuai kemampuan. Yang penting setiap hari jangan pernah ditinggal Al-Baqarah. Kenapa? Mari kita dengarkan hadisnya. Riwayatnya adalah riwayat Muslim. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun." Jelas sekali. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Baqarah karena sesungguhnya siapa yang membacanya akan memperoleh barokah, dan siapa yang meninggalkannya tidak membacanya mereka akan beroleh penyesalan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu maka bacalah surat Al-Baqarah. Baik. Bahkan disebutkan orang yang suka membaca surat Al-Baqarah maka dia tidak akan mudah terkena gangguan jin seperti dihipnotis, gendam dan seterusnya. Karena surat ini adalah pelindung, yaitu dari gangguan-gangguan jin, syaitan, ya, yang ingin menggoda kita dan seterusnya. Baik, ini yang nomor 4, ya. Yang nomor 5, ngalap berkah yang kelima adalah dengan makan sahur. Makan sahur itu berkah, Bapak Ibu. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya makan sahur itu berkah. Justru Bapak Ibu, orang yang puasa dia tidak sahur, itu kata Nabi menyerupai puasanya orang-orang ahlul kitab. Orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka juga ada puasanya, tapi mereka tidak mengenal istilah sahur. Sahur itu istilah untuk kita. Mereka puasa tanda berbuka, mereka pakai berbuka, kita pun juga berbuka, namun mereka tanpa sahur. Makanya kita yang tidak sahur dikhawatirkan, tanda kutip, dikhawatirkan
puasa kita menyerupai mereka ahlul kitab, maka bedalah dengan mereka ketika berpuasa dengan tetap makan sahur. Bahkan kata Nabi, sekalipun hanya seteguk air, sekalipun hanya seteguk air. Baik, kita lanjutkan yang nomor 6 sekarang. Ngalap berkah di bulan Ramadan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang keenam adalah ngalap berkah dengan makan kurma. Sahur makan kurma, berbuka makan kurma. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, nikmat sahur mukmin at-tamar. Sebaik-baik makan sahurnya orang yang beriman itu tamar. Tamar itu kurma kering. Dan Nabi kalau berbuka kurma basah. Jadi beda kurmanya. Sahur kurma kering, ketika berbuka kurma basah. Kenapa kok kurma? Kita dengarkan hadisnya, riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis nomor 658. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah." Jika salah seorang dari kalian berbuka puasa, hendaklah berbuka dengan kurma. Jadi sebelum makanan yang lain kurma dulu. Sebelum menyentuh yang lain kurma dulu. Kenapa? Karena kurma mengandung berkah. Jangankan kita berbuka, Bapak Ibu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bahkan kalau tidak salah dalam kajian ba'da maghrib di Masjid Darussalam, saya pernah menyinggung, saya pernah sampaikan, bayi baru lahir sebelum terkena ASI, sebelum kena air susu ibunya, maka yang masuk ke mulut sang bayi itu kurma yang sudah dikunyah oleh orang tuanya, lalu dimasukkan ke mulut sang bayi sambil mengoles-oleskan ke langit mulut sang bayi. Kurma lebih dahulu, dan itu kata Nabi disebut tahnik, mentahnik bayi. Kurma lebih dahulu. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Ibnu Majah, rumah kata Nabi, meskipun besar akrom, tapi gak ada kurma, maka rumah itu penuh dengan kelaparan. Rumah sederhana, miskin, tapi ada kurma, maka rumah itu penuh dengan berkah. Jadi buah kurma ini buah barokah. Makanya Bapak Ibu nanti ketika Idul Fitri gak usah keliling kemudian belanja roti macam-macam yang semprit lah, kastengel lah, ya terus kemudian apa nastar lah, keceput lah, cukup kurma saja. Meskipun tamunya protes, ya Allah dia apa? Tunjukkan hadisnya. Kurma itu buah barokah. Rumah kalau tidak ada kurma kata Nabi kelaparan. Miskin tapi ada kurma, penuh dengan berkah kenikmatan. Kurma. Jadi jangan sampai kurma itu adanya cuma Ramadan dong, tapi setiap hari rumah kita ada kurma, buah barokah. Baik, kita lanjutkan. Kurma ya, bukan jual ini Bapak Ibu sekalian. Kurma. Kita lanjutkan yang ketujuh Bapak Ibu. Yang ketujuh adalah ngalap berkah di bulan Ramadan. Ada 10 ya, ini yang ketujuh. Ngalap berkah dengan mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan optimalkan ibadah. Kenapa? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarakun." Jelas sekali. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Jadi Ramadan di mana sekarang ini kita ada di dalamnya, ini bulan barokah. Maka optimalkan ibadah kepada Allah agar Allah memberikan berkah kepada kita. Yang kedelapan adalah, yaitu yang kedelapan, ngalap berkah dengan senantiasa berjamaah. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid, berbuka puasa bersama-sama berjamaah, sholat tarawih berjamaah, semuanya berjamaah. Kenapa? Karena berjamaah itu berkah, bersatu itu berkah. Kenapa? Disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Al-barakatu fi salasatin." Keberkahan itu terletak pada 3 hal. Berkah itu ada 3 hal. Yang pertama adalah fil jamaah, berjamaah. Yang kedua wasarit, sarit ini makanan di zaman Nabi. Jadi adonan tepung yang dicampur dengan daging kambing. Kita nggak tahu namanya apa ya di zaman kita. Yang jelas ini adalah adonan tepung yang di dalamnya bercampur dengan daging kambing. Sarit itu sarit di zaman Nabi. Terus yang terakhir wasahur, dan sahur. Tadi sudah kita sebut sahur. Jadi kalau begitu berjamaah itu berkah. Jangan berpecah-pecah. Baik. Lalu kemudian setelah itu yang ke-8 adalah
ngalah berkah dengan membiasakan diri bangun pagi. Dan kalau sudah bangun pagi, jangan tidur kembali. Seperti sekarang ini, sesaat lagi kita akhiri kajian kita. Bapak Ibu kembali pulang, ada sebagian menghabiskan sampai waktu syuruk misalnya. Maka setelah itu jangan tidur lagi. Kenapa? Kita dengarkan doanya Nabi. Doa Nabi untuk umatnya sampai hari kiamat. Apa doa Nabi? Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban. Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah untuk umatku di waktu pagi hari mereka. Jadi kalau pagi dipakai tidur, maka entek hilang berkahnya, nggak akan dapat keberkahan. Maka silakan Anda bangun sebelum subuh. Misalnya kalau di luar Ramadan, tahajud, istighfar, menanti adzan subuh. Setelah sholat subuh terus aktivitas dan seterusnya. Itulah yang dilakukan generasi, yaitu salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terdahulu. Baik, yang ke-9, ngalah berkah di bulan Ramadan. Yang ke-9 adalah yaitu 9 atau 10, yang ke-10, ngalah berkah dengan makan berjamaah. Ngalah berkah makan berjamaah. Kalau tadi berjamaahnya sholat jamaah, ya, terus kemudian setelah itu berbuka bersama. Lah ini khusus makannya, makan berjamaah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Fajtami'u ala ta'amikum wa dzkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fi." Berjamaahlah kalian pada makanan kalian, berkumpullah kalian dan sebutlah nama Allah, baca bismillah, niscaya kalian akan diberkahi. Makannya diberkahi, aktivitas makannya dan makanannya juga diberkahi. Bapak Ibu mohon maaf, di sebelah kanan saya anak-anak saya. Posisi suami ada di sebelah anak-anak, ada di sebelah kanan saya. Posisi suami ada di tempat saya. Posisi istri ada di depan saya misalnya. Sedangkan posisi anak-anak kita di kanan kiri kita. Itu di satu meja makan, piringnya sendiri-sendiri. Itu bukan makan berjamaah. Yang berkah yang disebutkan dalam hadis ini. Yang namanya makan berjamaah itu adalah satu tempat namun banyak tangan di situ. Satu tempat dipakai beberapa orang. Satu piring besar atau satu piring dipakai berdua, bertiga. Itu yang namanya berjamaah. Makanya kalau bisa jamaah Masjid Darussalam ketika mendapatkan menu berbuka puasa, maka kalau bisa ajak temannya, ayo mas, gandeng mas, mana nasi panjenengan, ayo kita jadikan satu, kita makan berdua supaya berkah. Itu gak ijen-ijen dewe-dewe. Meskipun ini rame-rame, digabung dijadikan satu. Mungkin kan bisa satu orang lagi, mas, saya mas gabung mas, ini mas, Anda dapat kan, ayo kita gabung, kita makan sama-sama, dijadikan satu. Nah seperti itu mestinya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ketahuilah nasihat saya yang terakhir untuk diri saya dan kepada para jamaah. Sedetik, jangan 1 menit, sedetik waktu Ramadan yang Anda lewatkan, itulah anak-anak mereka yang saat ini ada di kuburan. 1 detik yang Anda lewatkan di bulan Ramadan ini, itulah anak-anak mereka yang saat ini lagi terkubur di alam kubur. Itu yang mereka inginkan, seperti posisi kita sekarang. Oleh karena itu kita yang dikasih sehat, dikasih kesempatan hidup, jangan disia-siakan. Karena kita sekarang ini sudah berada anak-anak mereka yang ada di dalam kuburan-kuburan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah sehingga Allah wafatkan kita husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.